Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Yang terhormat Bapak Nur Hidayah Al-Amin MISY dan juga teman-teman 1C yang berbahagia. Puji syukur kita turun kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hidup sampai hari ini tak kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah ilmu fikih dan perbedaan dengan usul fikih yang telah saya dapat dari beberapa sumber, yaitu buku. Langsung saja ke pembahasannya. Sejarah ilmu fikih merupakan perjalanan panjang yang dimulai sejak masa awal Islam dan berkembang seiring dengan perjalanan sejarah umat Islam. Ilmu fikih sendiri berfungsi untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan yang muncul seiring dengan perubahan zaman, serta memastikan bahwa umat Islam tetap berada dalam koridor hukum yang benar menurut syariat. Berikut adalah tahapan penting dalam sejarah perkembangan ilmu fikih. Yang pertama dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW 610 sampai 632 Masehi. Sumber utama hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran dan Sunnah. Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama dalam memberikan penjelasan tentang hukum-hukum Islam. Sebagai pemimpin agama dan negara, beliau memberikan banyak contoh langsung tentang bagaimana mengaplikasikan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa ini, para sahabat langsung belajar dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang berbagai persoalan yang muncul. Yang terakhir, ijtihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama dalam menetapkan hukum. Dan yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para khalifah mulai memimpin umat Islam dan menghadapi berbagai masalah baru. Mereka merujuk pada Al-Quran dan Sunnah serta melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam dua sumber utama tersebut. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali adalah para pemimpin yang sangat aktif dalam melakukan ijtihad dan memberikan fatwa kepada umat Islam berdasar prinsip-prinsip syariat. Pada masa ini juga muncul perbedaan pendapat dalam masalah-masalah hukum, terutama setelah berkembangnya ijtihad para sahabat. Dan yang ketiga, pada masa tabi'in dan tabi'in 661 sampai 750 Masehi. Pada masa ini banyak ulama dan tabi'in yang muncul dan mulai menggabungkan atau mengembangkan ilmu fikih dengan mengaplikasikan hadis-hadis Nabi serta pendapat para sahabat. Tabi'in menyebarkan ilmu fikih ke berbagai wilayah Islam yang baru berkembang. Mereka mulai mencatat hadis-hadis Nabi dan mengajarkan hukum Islam. Pada masa ini muncul pula mazhab-mazhab fikih pertama yang berasal dari pendekatan ijtihad yang berbeda, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang keempat, masa Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa ini ilmu fikih berkembang pesat seiring dengan pembentukan mazhab-mazhab fikih yang besar. Masing-masing mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam, tetapi semuanya didasarkan pada sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Para ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hambal memperbarui pembentukan
dan pengembangan fikih dalam dunia Islam. Para ulama pada masa ini mulai mengklasifikasikan berbagai masalah hukum dalam kategori yang lebih terstruktur seperti ibadah, muamalah, dan jinayah. Yang kelima, masa emas Islam pada tahun 1258 sampai 1500 Masehi. Ilmu fikih pada masa ini mencapai puncaknya dengan berkembangnya berbagai karya-karya fisik klasik. Banyak karya besar tentang fikih ditulis dan disebarkan ke seluruh dunia Islam. Meskipun terdapat perbedaan dalam pemahaman di antara mazhab-mazhab fikih, para ulama berusaha menyelesaikan perbedaan ini dengan menggunakan prinsip-prinsip ijtihad dan konsensus. Pada masa ini juga berkembang usul fikih sebagai ilmu yang menjadi dasar dan menetapkan hukum-hukum fikih. Usul fikih berfokus pada metodologi dan prinsip-prinsip dalam penarikan hukum dari sumber-sumbernya. Dan yang terakhir, masa modern 1500 Masehi sampai sekarang. Pada masa ini, dunia Islam mengalami perubahan besar dengan munculnya tantangan baru baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial. Hal ini memunculkan tantangan bagi ulama fikih untuk menjawab berbagai masalah hukum yang belum pernah ada sebelumnya. Di beberapa wilayah muncul gerakan pembaruan seperti reformasi fikih yang dipelopori oleh beberapa ulama untuk memperbarui dan menyesuaikan hukum Islam dengan konteks modern, seperti masalah hak asasi manusia, hukum ekonomi, dan sebagainya. Beberapa ulama besar seperti Rashid Ridha, Muhammad Abduh, dan Sayyid Qutb berusaha memperbarui pemahaman terhadap fikih agar lebih relevan dengan zaman modern, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat. Setelah ini saya akan membahas tentang mazhab yang berkembang dalam Islam. Yang pertama, mazhab Hanafi dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah 699 sampai 767 Masehi. Terkenal dengan pendekatannya yang lebih fleksibel dan berbasis pada qiyas dan ijma'. Yang kedua, mazhab Maliki dikembangkan oleh Imam Malik 711 sampai 795 Masehi. Lebih menekankan pada ijma' para ahli di Madinah dan praktik-praktik yang ada di sana. Selanjutnya ada mazhab Syafi'i dikembangkan oleh Imam Syafi'i 767 sampai 820 Masehi, yang menekankan pentingnya Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' dengan urutan tertentu dalam menetapkan hukum. Yang terakhir ada mazhab Hambali dikembangkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal 780 sampai 855 Masehi, cenderung lebih konservatif dan ketat dalam mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Dan selanjutnya ada perbedaan dengan usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, metodologi, dan kaidah-kaidah dasar yang digunakan untuk mengembangkan hukum-hukum Islam dari sumber-sumber utamanya yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Secara sederhana, usul fikih berfungsi untuk menjelaskan bagaimana cara ulama dan fuqaha ahli fikih untuk menginterpretasikan dan menetapkan hukum Islam dengan menggunakan metode yang benar. Dan kesimpulannya, usul fikih yakni ilmu yang mempelajari prinsip, metodologi, dan kaidah dalam penarikan hukum Islam, serta fikih ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya saling melengkapi, namun usul fikih lebih bersifat teori dan metodologi, sementara fikih lebih pada penerapan praktis hukum. Demikian itu tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.